Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di kelas pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada video kali ini kita akan membahas materi kelas 11 tentang sistem dan dinamika pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Setelah kalian menyimak uraian materi sebelumnya, yaitu pelaksanaan demokrasi pada periode 1945 sampai 1949 dan periode 1949 sampai 1959, sekarang kita akan melanjutkan pada pelaksanaan demokrasi selanjutnya. Demokrasi selanjutnya yaitu demokrasi periode pada tahun 1959 sampai 1965. Sejak diberlakukannya Dekret Presiden 5 Juli 1959, Presiden memperkenalkan sistem demokrasi baru yaitu demokrasi terpimpin. Demokrasi ini ditandai dengan dibentuknya Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang isinya yaitu 1. Dibubarkannya Konstituante, 2. Diberlakukannya kembali UUD 1945, 3. Dibentuknya MPRS dan DPAS. Sistem pemerintahan yang semula parlementer kembali menjadi presidensil, yang artinya kedudukan presiden tidak hanya sebagai kepala negara, tetapi juga menjadi kepala pemerintahan. Kabinet yang dibentuk pada tanggal 9 Juli 1959 dinamakan Kabinet Kerja. Dalam demokrasi terpimpin, presiden menempatkan dirinya sebagai salah satu institusi yang paling berkuasa di Indonesia, sehingga muncul istilah pimpinan besar revolusi. Konsep politik yang dicetuskan dalam demokrasi ini adalah nasional, agama, komunis, atau disingkat Nasakom, yang maksud dari ketiganya adalah untuk memenuhi tuntutan 3 fraksi utama dalam politik. Ciri-ciri demokrasi terpimpin yaitu A. Terbatasnya peran partai politik yang ditandai dengan tidak adanya pemilu, berkembangnya pengaruh komunis, meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial politik. B. Terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR). Proses rekrutmen politik lembaga ini ditentukan oleh Presiden. C. Lemahnya hak dasar manusia, Presiden bersikap otoriter. D. Kebebasan pers berkurang, sejumlah surat kabar dan majalah dihentikan oleh pemerintah. E. Sentralisasi kekuasaan. Karena demokrasi ini membuat kondisi ekonomi dan politik yang memburuk, serta pemberontakan PKI yang ingin mengkudeta presiden pada gerakan G30 SPKI menjadi akhir dari periode ini. Selanjutnya yaitu demokrasi periode pada tahun 1965 sampai 1998. Periode ini dikenal dengan Orde Baru, yang merupakan pemisah antara kekuasaan masa Soekarno, Orde Lama, dengan masa Soeharto. Pada tahun 1968, MPRS melantik Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia yang kedua. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Pemilu pada tahun 1969, maka Orde Baru menunjukkan keberhasilan dalam penyelenggaraan pemilu. Diadakan 6 kali pemilu, yaitu pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Setelah pemilu 1971, pemerintah menyederhanakan partai politik dan pada tahun 1973, partai politik di Indonesia ada 3, yaitu PPP, Golkar, dan PDI. Pada masa pemerintahan Soeharto, menjadikan Indonesia sebagai negara swasembada beras dan berkembangnya pembangunan ekonomi. Namun, kelemahannya adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme yang berkembang dengan pesat.
Keadaan ini memicu kekecewaan rakyat, sehingga kelompok-kelompok penentang semakin menguat. Pada bulan Mei 1998, mahasiswa menjadi pelopor penentang pemerintah yang korup dan otoriter dan berhasil menduduki gedung MPR dan DPR di Senayan. Gerakan ini berhasil memaksa elit politik DPR untuk menurunkan presiden dari jabatannya. Dan karena pada masa itu Soeharto merasa tidak mendapatkan dukungan dari rakyat, maka tanggal 21 Mei 1998 memutuskan untuk mundur sebagai Presiden Republik Indonesia dan digantikan oleh B.J. Habibie.